Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini, kita bertemu lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Yang akan dibahas yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan dan makna bagi kehidupan masyarakat. Kita lihat daftar materinya terlebih dahulu. Untuk daftar materinya, menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Jadi di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, bentuk sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, makna dan nilai juang yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa. Yang pertama, akan kita bahas peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi Jepang dan Indonesia. Bagi Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan Perang Dunia Kedua. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit, tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau yang sering disebut dengan golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang memiliki kekosongan kekuasaan. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerangan Jepang tersebut. Para pemuda selanjutnya mendesak para tokoh senior untuk secara ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Kira-kira pada pukul 2 siang, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu, agar Soekarno dan Muhammad Hatta mau menyatakan kemerdekaan, namun Hatta tidak bersedia dan akan membicarakan dengan Bung Karno. Lalu, mengapa Soekarno dan Hatta menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sebagai tokoh yang demokratis, tahu hak dan kewajiban selaku pemimpin, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Selanjutnya, hari Rabu tanggal 15 Agustus sekitar pukul 21.30, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka terpanjat setelah melihat sikap dan
bentakan Bung Karno. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Hal ini juga disaksikan antara lain Muhammad Hatta, Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Kusuma Sumantri. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan yang mana dihadiri oleh Sukarni, Wikana, Yusuf, Hairul Saleh, dan Singgih. Yang mana tujuan dari mereka berkumpul agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dipilihlah daerah Rengas Dengklok karena daerah tersebut terpencil, yaitu 15 km dari Karawang. Selain itu juga ada hubungan baik antara Purwakarta dan Jakarta, sehingga dari segi keamanan mereka sangat terjamin. Kemudian sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongannya. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Kemudian berlanjut ke perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rombongan Soekarno setelah mengantar pulang Fatmawati dan Guntur menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah tiba, lalu Soekarno dan Muhammad Hatta diantar Laksamana Maeda menemui Jenderal Yamamoto. Akan tetapi hal ini mereka menolak menerima Soekarno dan Hatta pada tengah malam. Rombongan Soekarno segera ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian para tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17-8-05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Sebagai penutup, mereka semua sepakat tentang draft tersebut. Jadi ini adalah contoh teks proklamasi pada saat itu yang masih menggunakan tulis tangan. Kemudian pada bagian proklamasi berkumandang,
Pada pukul 5 pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda tersebut mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rumah Soekarno pada pukul 10 pagi. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan segenap penjuru kota. Pada bagian ini, acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah pertama pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga sambutan wali kota dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepatnya pukul 10 WIB, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke Serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Bentuk sambutan masyarakat terhadap proklamasi. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia memang cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan menyerah kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Selanjutnya, melihat dari tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi meskipun oleh tentara Jepang sekalipun, pemerintah terdorong untuk mengadakan sidang kabinet. Setelah itu diputuskan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dan para menteri untuk datang ke lapangan Ikada. Pada tanggal 19 Agustus, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 telah mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ucapan selamat itu tersirat bahwa Sultan Hamengkubuwono IX mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan siap membantu mereka. Kemudian, pagi itu sekitar pukul 10 tanggal 19 Agustus, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengundang kelompok-kelompok pemuda di Bangsal Kepatihan. Yang selanjutnya yaitu makna dan nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan bangsa dan pendidikan bangsa. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah air dalam segala bidang. Dengan kondisi itu, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tata hukum yang sebelumnya.
baik tatanan hukum Hindia Belanda maupun tatanan hukum penduduk Jepang. Dalam kenyataannya, proklamasi kemerdekaan adalah tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang hampir 40 tahun bergolak di Indonesia. Pada sisi yang lain, proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan atau titik awal pembelaan bagi negara merdeka Republik Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, berkembanglah kekuasaan de jure di seluruh kepulauan Indonesia dalam tangan dan rakyat pemerintah Indonesia. Oke, mungkin sekian penjelasan materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.